Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan atau mempresentasikan tentang strategi sukses bagi usaha pemasaran jasa pendidikan berbasis manajemen proses. Oleh saya sendiri, Meilisa Triyahapsari, dari English Education Department, STKIP PGRI Pacitan semester 4. Baik teman-teman, perlu kita awali dengan apa sih pemasaran jasa? Pemasaran atau marketing merupakan metode memajukan dan mengembangkan potensi organisasi dengan memusatkan sasaran. Sedangkan jasa merupakan setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, menurut Kotler. Kemudian, karakteristik jasa yang perlu diperhatikan penyedia jasa. Yang pertama, yaitu tidak nampak. Yang kedua, traceability, tidak dapat disimpan. Yang ketiga, heterogeneity, bervariasi. Yang keempat, tidak bisa dipisahkan antara produksi dan konsumsi. Yang kelima, people page, tergantung kinerja karyawan. Dan yang keenam adalah kontrak customer. Next, bagaimana dengan sifat dan klasifikasi penawaran jasa? Sifat dan klasifikasi penawaran jasa ada 5 jenis. Yang pertama, yaitu penawaran barang berwujud murni, misalnya seperti sabun dan sampo. Yang kedua, penawaran barang berwujud disertai jasa, misalnya penjualan produk komputer di mana pelanggan membutuhkan instansi atau servis komputer yang sudah dibelinya. Yang ketiga, yaitu campuran. Misalnya seperti makan di restoran disertai dengan pelayanan yang memuaskan. Yang keempat, yaitu jasa utama disertai barang tambahan. Misalnya seperti perusahaan jasa travel yang menjual produk tambahan, misalnya makanan dengan sesuatu merek atau dengan merek tertentu. Yang kelima, yaitu penawaran jasa murni. Misalnya, pelayanan jasa cukur rambut atau biasa kita lihat di salon kecantikan. Untuk yang selanjutnya adalah bagaimana dengan kategori jasa? Di sini saya memberikan 4 kategori jasa. Yang pertama, yaitu jasa berbasis orang atau peralatan. Misalnya, jasa pencucian mobil yang menggunakan orang dan mesin. Yang kedua, jasa yang menghadirkan klien. Misalnya, jasa cukur rambut. Yang ketiga, jasa beda porsi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, berbeda antara pelayanan dokter pribadi dan dokter umum ditinjau dari kekhususan pelayanannya. Yang keempat, yaitu jasa yang berbeda dalam tujuan dan kepemilikannya. Perlu kita ketahui semua teman-teman, bahwa bauran pemasaran meliputi 1. Produk, 2. Price, 3. Place atau distribution, yang keempat, promotion. Akan tetapi, perlu diketahui, untuk pemasaran jasa perlu memperhatikan unsur lainnya yaitu people, physical evidence, dan proses. Kemudian teman-teman, ada beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan sektor jasa. Yang pertama yaitu kesenjangan. Kesenjangan terjadi antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Itu adalah kesenjangan yang pertama. Contohnya seperti manajemen rumah sakit
menganggap pasien menginginkan menu makanan yang disajikan enak, padahal pasien menginginkan pelayanan perawatan atau menginginkan pelayanan perawat yang baik. Kesenjangan yang kedua yaitu kesenjangan terjadi antara persepsi manajemen dan spesifikasi mutu jasa. Kesenjangan yang ketiga, kesenjangan terjadi antara spesifikasi mutu dengan cara penyampaian jasa. Kesenjangan yang keempat yaitu kesenjangan terjadi antara penyampaian jasa dan komunikasi internal. Kesenjangan yang terakhir yaitu kesenjangan yang terjadi antara jasa yang dialami dengan jasa yang diharapkan. Ini merupakan persepsi konsumen. Dan yang mempengaruhi perkembangan sektor jasa yang kedua yaitu perubahan faktor lingkungan. Perubahan faktor lingkungan ini termasuk diantaranya adalah konsumen, pesaing, teknologi inovasi, globalisasi, ekonomi, pemerintah, dan juga sosial budaya. Kemudian, perilaku pelanggan dalam jasa. Yang pertama, harapan konsumen terhadap jasa. Harapan konsumen terdiri dari dua tingkatan. Yang pertama yaitu desired service, harapan tertinggi konsumen. Yang B atau yang kedua adalah adequacy service atau harapan minimum. Yang kedua, peningkatan kualitas jasa melalui sistem informasi pelanggan, riset pemasaran. Hal ini melibatkan teknologi, sistem pelayanan, seleksi pegawai, training dan pelatihan, dan juga sistem penggajian. Yang ketiga, yaitu produk jasa. Penyedia jasa harus memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan produk jasa yang mampu memberikan solusi bagi pelanggan. Yang keempat, yaitu 3 faktor penting. Yang keempat adalah strategi harga jasa. 3 faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan harga yaitu adanya persaingan, yang kedua elastisitas, dan juga struktur biaya. Yang kelima, promosi dan edukasi. Perusahaan jasa dapat menggunakan bauran promosi yang terdiri dari periklanan atau advertising, penjualan langsung atau personal selling, promosi penjualan, sales promotion, PR atau public relation, informasi dari mulut ke mulut, word of mouth, pemasaran langsung, direct marketing, dan juga publikasi. Untuk yang keenam, yaitu perantara pemasaran. Pemilihan saluran distribusi yang dapat digunakan perusahaan jasa, misalnya seperti agen penjualan, agen atau broker, franchise, dan agen pembelian. Untuk yang ketujuh, yaitu penyajian jasa. Keberhasilan penyedia jasa sangat bergantung kepada karyawan, konsumen, dan juga perantara. Harus bisa membina hubungan baik dengan ketiganya. Yang kedelapan, yaitu adanya bukti fisik jasa. Bukti jasa dapat dibagi menjadi 3, yaitu orang atau people, proses atau process, dan bukti fisik atau physical evidence. Ketiganya, antara orang, proses, dan physical evidence, ketiganya saling berkaitan. Kemudian, kita akan membahas tentang karakteristik jasa. Karakteristik jasa ada 4. Yang pertama yaitu intangibility atau tidak berwujud. Intangibility atau tidak berwujud, jasa bersifat intangible. Artinya jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi.
Bila barang merupakan suatu objek, alat, material, atau benda, maka jasa justru merupakan perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, kinerja atau performance, atau usaha. Yang kedua, inseparability, tidak dapat dipisahkan. Kegiatan jasa tidak dapat dipisahkan dari pemberi jasa, baik perorangan ataupun organisasi serta perangkat mesin atau teknologi. Yang ketiga yaitu variability, berubah-ubah atau aneka ragam. Bahwa kualitas jasa yang diberikan oleh manusia dan mesin atau peralatan berbeda-beda, tergantung pada siapa yang memberi, bagaimana memberikannya, serta waktu dan tempat jasa tersebut diberikan. Yang keempat, yaitu perishability, tidak tahan lama, bahwa jasa tidak bisa disimpan untuk kemudian dijual atau digunakan, sehingga pada dasarnya jasa langsung dikonsumsi pada saat dibeli. Daya tahan suatu jasa tidak akan menjadi masalah jika permintaan selalu ada dan mantap karena menghasilkan jasa di muka dengan mudah. Kemudian, beralih ke dimensi kualitas jasa. Dimensi kualitas jasa terdapat 10 poin. Yang pertama, yaitu reliabilitas. Reliabilitas meliputi dua aspek utama, yaitu konsistensi kinerja atau performance dan sifat dapat dipercaya, dependability. Yang kedua yaitu responsivitas atau daya tanggap. Yang ketiga kompetensi. Yang keempat akses. Yang kelima kesopanan. Yang keenam komunikasi. Yang ketujuh kredibilitas. Yang kedelapan keamanan atau security. Yang kesembilan kemampuan memahami pelanggan. Yang kesepuluh bukti fisik. Kemudian, 5 variabel utama yang disusun sesuai dengan urutan tingkat kepentingan relatifnya meliputi 1. Reliabilitas, yang kedua daya tanggap, yang ketiga jaminan, yang keempat empati, yang kelima bukti fisik. Kemudian, strategi pemasaran perusahaan jasa pendidikan. Ada 3 tipe pemasaran jasa, yaitu 1. Pemasaran eksternal. Strategi pemasaran ini dikenal dengan 7P, yaitu berupa product, price, place, promotions, process, personnel, and physical facility. Yang kedua, yaitu pemasaran internal. Tidak hanya 7P di dalam pemasaran internal, tetapi juga adanya peningkatan faktor internal perusahaan, baik itu karyawan maupun teknologi. Yang ketiga, yaitu pemasaran interaktif. Kepuasan konsumen tidak hanya terletak pada mutu jasa, tetapi juga harus dipadukan dengan service quality improvement, supaya peningkatan pelayanan benar-benar meyakinkan. Kemudian, terkait dengan pengelolaan jasa menghadapi tugas-tugas pokok, yaitu ada 2. Yang pertama, meningkatkan diferensiasi kompetitif mereka, yaitu perusahaan atau karyawan. Yang kedua, meningkatkan mutu jasa. Baik teman-teman, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.